Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak ustazah pada kali ini? Semoga antum dalam keadaan sehat. Untuk materi kita pada hari ini yaitu mengenai contoh kerjasama di berbagai bidang. Untuk lebih jelasnya, silakan anak ustazah perhatikan slide yang berikut ini. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasannya, terlebih dahulu kita melihat dari tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama yaitu siswa mampu mengetahui contoh kerjasama di bidang agama, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan negara. Pada penjelasan atau video pembelajaran sebelumnya, sudah kita bahas apa itu yang dimaksud dengan kerjasama dan gotong royong. Tapi kali ini Ustazah akan menjelaskan kembali yang dimaksud dengan kerjasama itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Seperti apa bentuk atau contoh dari kerjasama? Misalnya, semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong. Nah, gotong royong sendiri berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Apa bedanya dengan kerjasama? Sama saja, dalam kehidupan di masyarakat, kerjasama dikenal juga dengan sebutan gotong royong. Nah, langsung kita masuk ke contoh pada bidang agama. Kerjasama antar umat beragama adalah salah satu bentuk kerjasama dalam masyarakat. Keberagaman agama dan kepercayaan memang dapat menimbulkan konflik. Akan tetapi, konflik tersebut sedianya dapat dicegah jika mampu bekerja sama dan hidup dalam harmoni. Nah, di sini ada contoh kerjasama dalam bidang agama sebagai berikut. Yang pertama, umat beragama bekerja sama untuk menjaga keamanan tempat ibadah. Yang kedua, umat beragama bergotong royong dalam menciptakan kondisi yang kondusif. Yang ketiga, mendorong diselenggarakannya pemilu yang bersih. Yang keempat, menghindari terjadinya bentrok antar umat beragama. Dan yang kelima, mendorong terjadinya rekonsilitas antar umat. Kemudian kita lanjut yang kedua yaitu bidang ekonomi. Contoh kerjasama di bidang ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, membuka pusat promosi ASEAN untuk perdagangan, investasi, dan pariwisata. Yang kedua, menyediakan cadangan pangan atau terutama beras. Yang ketiga, membangun proyek-proyek industri ASEAN seperti proyek pabrik pupuk urea, amonia di Indonesia dan Malaysia, proyek industri tembaga di Singapura, proyek pabrik mesin diesel di Singapura, dan proyek pabrik super fosfor di Thailand. Yang keempat, menciptakan Preference Trading Agreement atau PTI yang bertugas menentukan tarif rendah untuk beberapa jenis barang komoditas ASEAN. Nah, lanjut pada bidang sosial budaya. Yang pertama, contohnya menanggulangi perkembangan penduduk antar negara. Yang kedua, mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Yang ketiga, mengadakan pekan film dan festival film antar negara. Yang keempat, melaksanakan program pertukaran acara radio dan televisi. Yang kelima, melaksanakan festival lagu antar negara. Yang keenam, melaksanakan program pertukaran penyiar radio dan televisi antar negara. Yang ketujuh, melaksanakan festival seni antar daerah atau negara. Nah, yang selanjutnya ada dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Adapun makna dari seluruh kerjasama tersebut adalah bahwa Hankam atau pertahanan keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Hankam tidak boleh hanya diserahkan kepada pemerintah. Hankam juga harus merupakan tanggung jawab dari seluruh pihak termasuk masyarakat dan lembaga. Di sini Ustazah buat contoh kerjasama di bidang Hankam dan adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat melakukan ronda. Contoh yang kedua, pemerintah melakukan kerjasama ahli teknologi dalam pembuatan kapal selam. Yang ketiga, masyarakat mengikuti program bela negara. Yang keempat, lembaga keamanan bekerjasama dengan pemerintah melindungi aset negara dari serangan cyber. Yang kelima, masyarakat dan pemerintah bekerja sama dalam memberlakukan peraturan tentang keamanan lingkungan. Nah, itu tadi penjelasan dari pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan tadi bisa dimengerti
oleh anak ustazah semua. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Ustazah tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.